Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Armawati Putri. Di sini saya ingin menjelaskan tentang salah satu teori akuntansi, yaitu teori stewardship. Oke, penjelasan dari teori stewardship. Teori stewardship merupakan salah satu grand teori yang biasanya mendasari suatu penelitian. Nah, sebelum kita membahas penjelasan tentang teori stewardship ini, kita harus ketahui bahwa teori ini berdasarkan teori dari sosiologi dan psikologi, serta berasal dari pemikiran akuntansi manajemen di mana para eksekutif sebagai steward dan motivasi untuk bertindak sesuai dengan keinginan prinsipal. Selain itu, perilaku stewards tidak akan meninggalkan organisasinya karena stewards berusaha mencapai sasaran organisasi. Menurut teori stewardship, pemilik prinsipal atau stakeholders perusahaan menggambarkan bahwa direktur sebagai prinsipal, sedangkan manajer dan karyawan sebagai steward. Teori stewardship berkaitan dengan kompleksitas manusia dan memberikan penjelasan yang lebih baik dalam mengelola perilaku. Menurut Chin dalam Kaihatu tahun 2006, jika ditelusuri dari filsafat ilmu, maka teori stewardship ini dibangun atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia, yakni bahwa manusia pada hakikatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Inilah yang tersirat dalam hubungan fidusia yang dikehendaki para pemegang saham. Dengan kata lain, stewardship teori memandang manajemen sebagai dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik maupun stakeholder. Jadi dapat dikatakan dalam stewardship ini menjelaskan dasar dari suatu tindakan seorang manajer yang diberikan amanah untuk mencapai tujuan bersama dan bertindak sesuai dengan prinsipal demi kepentingan bersama. Dalam teori stewardship ini menggambarkan bahwa manajer memiliki suatu amanah dan mendapatkan kepercayaan yang tinggi untuk melakukan tugasnya karena mempunyai integritas dan kejujuran yang tinggi bagi kepentingan publik atau kepentingan bersama. Teori stewardship ini mengasumsikan adanya suatu hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan suatu organisasi dilihat dari kinerja dan maksimalisasi manajer dan prinsipal dalam hal target untuk mencapai tujuan bersama suatu organisasi. Ada pula penjelasan menurut Donaldson dan Davis tahun 1991, pada sektor swasta, para penganut teori stewardship berpendapat bahwa apabila manajer-manajer pada tingkat yang lebih tinggi, misalnya CEO suatu perusahaan yang bertindak sebagai stewardship, akan mempunyai sikap pro-organisasional pada saat struktur manajemen perusahaan memberikan otoritas dan keleluasaan yang tinggi. Nah, dan ada juga nih berdasarkan teori stewardship itu terdapat dua kelompok, yaitu prinsipal dan steward, yang bekerja bersama-sama untuk meningkatkan kesejahteraan sesuai keinginan. Prinsipal akan bertugas merekrut pada karyawan atau pegawainya berdasarkan kemampuan dalam mengelola sumber daya organisasi untuk memaksimalkan manfaat. Berdasarkan asumsi, teori stewardship menyatakan bahwa manajer akan berusaha mengelola sumber daya secara maksimal dan mengambil suatu keputusan yang terbaik bagi kepentingan organisasi dan bekerja atas dasar pemikiran bahwa keuntungan manajer atau stewards dalam memilih prinsipal berasal dari perusahaan yang kuat secara organisasi dan ekonomi. Sedangkan menurut Davis et al. Tahun 1997, ketika manajer mampu mengelola organisasi secara maksimal, terutama dalam upaya penciptaan nilai bagi perusahaan, maka itu artinya manajer telah memenuhi aspek psikologis dari teori ini. Penciptaan nilai value creation dalam konteks ini adalah dengan memanfaatkan
memanfaatkan secara optimal seluruh potensi aset perusahaan, baik karyawan, human capital, aset fisik physical capital, maupun structural capital. Pengelolaan yang baik atas seluruh potensi ini akan menciptakan nilai tambah, yaitu value added bagi perusahaan yang kemudian dapat mendorong dan meningkatkan kinerja keuangan serta nilai perusahaan untuk kepentingan stakeholders. Teori stewardship. Teori stewardship merupakan grand teori yang dapat diterapkan untuk dijadikan acuan teori pada penelitian akuntansi, khususnya pada organisasi sektor publik, baik sektor publik pemerintah maupun non-pemerintah atau organisasi nirlaba. Tujuan dari akuntansi organisasi sektor publik dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi yang berhubungan antara steward dengan prinsipal. Sektor publik dalam manajemen pemerintahan dan organisasi nirlaba dituntut untuk memberikan pelayanan yang bertindak sebagai steward bagi kepentingan prinsipal, masyarakat atau rakyat. Manajemen pemerintahan dan organisasi nirlaba lebih banyak bertindak sebagai steward karena dipengaruhi oleh jenis layanan yang diberikan, tingkat kapasitas manajemen publik, jenis insentif dan sanksi yang digunakan, serta frekuensi informasi yang diperlukan. Berdasarkan uraian tersebut, maka sangat relevan jika teori stewardship diterapkan pada penelitian organisasi sektor publik atau sektor pemerintahan dan organisasi nirlaba. Jadi, kesimpulan dari penjelasan teori stewardship yang saya jelaskan adalah teori stewardship ini berdasarkan teori dari sosiologi dan psikologi serta berasal dari pemikiran akuntansi manajemen di mana para eksekutif sebagai steward termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan prinsipal. Menurut teori stewardship, pemilik atau prinsipal stakeholder perusahaan menggambarkan bahwa direktur sebagai prinsipal sedangkan manajer dan karyawan sebagai steward. Teori stewardship menggambarkan suatu kondisi manajer yang memiliki motivasi atau termotivasi pada suatu target pencapaian utama dan kepentingan bersama suatu organisasi, bukan termotivasi untuk kepentingan pribadi. Berdasarkan teori stewardship dua kelompok ini yaitu berdasarkan teori stewardship dibagi menjadi dua kelompok, yaitu prinsipal dan steward yang bekerja bersama-sama untuk meningkatkan kesejahteraan sesuai keinginan. Nah, kesimpulan selanjutnya itu steward memiliki komitmen organisasi dalam bekerja untuk memenuhi tujuan dengan menyelesaikan tugas dan tugas yang diperlukan untuk memenuhi tujuan, yaitu kesuksesan organisasi. Steward mengejar penciptaan nilai bagi perusahaan. Dalam hal ini, mereka akan mengoptimalkan persamaan nilai untuk mendapatkan pengembalian modal yang memadai mengingat risiko bisnis dan memanfaatkan peluang pertumbuhan. Berikut penjelasan yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, ketemu lagi di video berikutnya.